masker, sarung tangan, gaun, dan pengalas kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, mahasiswi Stikes RSPAD Gatot Subroto yang berdinas pada siang hari ini. Baik Ibu kan telah melaksanakan persalinan 6 jam yang lalu ya. Saya di sini akan memeriksa kondisi Ibu ya Bu ya. Ibu bersedia Bu ya? Baik, sebelum itu saya akan menyiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Lalu kita mempersiapkan alat yang berupa TTV, yaitu termometer dan tensi. Lalu kita dekatkan foam dan yang berisi kapas dan bengkok untuk memeriksa luka perineum Ibu. Lalu kita mencuci tangan 6 langkah. 1, 2. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, dan pemeriksaan fisik ya Bu ya, yang terdiri dari ujung kepala Ibu sampai ujung kaki. Lalu saya akan memeriksa payudara Ibu ya Bu ya, untuk memeriksa apakah asinya Ibu sudah keluar atau belum. Lalu pemeriksaan luka jahitan perineum Ibu, apakah proses penyembuhannya membaik atau tidak Bu ya. Baik Ibu, saya kan telah selesai melaksanakan pemeriksaan kondisi pada Ibu dengan pemeriksaan TTV yang terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, dan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki Ibu. Dengan hasil kan Ibu kesadarannya kan posmentis ya Bu, baik. Terus keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 120 per 60 Hg, nadinya 88 kali per menit, untuk pernapasannya 22 kali per menit, untuk suhunya 36,8 derajat Celcius. Serta tadi pemeriksaan fisik untuk payudara Ibu pun juga simetris ya Bu, baik. Menonjol pun, keping susunya pun juga menonjol, sudah ada pengeluaran ASI Bu ya, bagus. Dan pemeriksaan pada luka jahitan perineum Ibu juga baik, proses penyembuhannya ya Bu. Terus Ibu kan tadi keluhannya mengalami mulus-mulusnya itu nggak apa-apa Ibu, mulus-mulusnya itu fisiologis. Berarti Ibu kenapa mulus-mulus? Karena kontraksi uterus Ibu itu baik. Apa yang dikatakan kontraksi uterus berarti proses penyembuhan uterus Ibu agar kembali seperti semula itu baik Ibu. Ini coba Ibu pegang, ini kan keras Ibu, dan Ibu juga mengalami mules. Nah itu bagus Ibu, berarti proses penyembuhannya baik. Nah terus Ibu juga tadi mengalami pusing, terus lemas. Itu kan Ibu habis mengalami persalinan ya 6 jam yang lalu. Nah kenapa Ibu lemas? Kan Ibu kelelahan habis persalinan, dan darah yang Ibu keluarkan kan juga banyak. Itu mungkin itu yang menyebabkan Ibu pusing dan lemas. Ibu ini kan kontraksi uterusnya baik Ibu ya, dan proses penyembuhan luka pada perineum Ibu juga kan baik. Kemungkinan 6-7 hari itu Ibu sudah kembali normal ya Bu. Makanya Ibu harus istirahat yang cukup. Istirahat itu minimal 8 jam per hari, 8 jam per hari ya Bu ya, minimal. Terus Ibu juga harus mengkonsumsi makan makanan yang bergizi Ibu. Makan makanan yang bergizi itu seperti nasi, terus sayuran hijau, kacang-kacangan, terus tahu, tempe, buah-buahan, daging, telur, ikan, dan lain-lain Ibu. Nah Ibu juga kan ini ya Bu ya, mau AC eksklusif ya Bu ya, jadi Ibu harus minum yang banyak Ibu, minimal itu 8 gelas per hari, agar Ibu pun juga mendapatkan energi sama proses pengeluaran atau produksi ASI Ibu juga baik ya Bu ya, bagus. Nah Ibu kan mau memberikan ASI eksklusif nih kepada bayinya. ASI eksklusif itu apa sih? ASI eksklusif itu Ibu memberikan ASI kepada bayinya 6-2 tahun tanpa makanan tambahan apapun kepada bayi ya Bu. ASI itu makanan yang penting yang dibutuhkan bayi Ibu. ASI itu mengandung cukup gizi yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan dan perkembangan bayi ibu. Jadi ASI itu penting ya Bu ya. Kan ASI itu memberi sistem kekebalan pada bayi untuk mencegah bibit-bibit penyakit yang akan masuk ke tubuh bayi ya Bu. Jadi ASI itu sangat penting buat bayi. Nah ibu, tadi kan saya telah melaksanakan pemeriksaan pada uterus ibu. Seperti yang ibu pegang saat ini kan keras ibu, dan ibu juga merasakan mules. Berarti kontraksi uterus ibu itu baik ya Bu ya, berjalan dengan baik, pemulihannya pun juga baik. Tapi apabila misalnya terjadi pada uterus ibu terjadi lembek-lembek, nggak keras seperti ini ibu, itu takutnya berakibat pendarahan. Makanya ibu segera laporkan ke petugas kesehatannya ibu ya. Lalu puting susu ibu tadi kan bagus, pemeriksaannya juga baik, puting susunya ibu juga menonjol, terus terdapat pengeluaran ASI, itu baik ibu. Tapi apabila puting susu ibu itu terdapat kemerahan, terus puting susunya ibu juga lecet, atau pada payudara ibu terjadi pembengkakan, terus kemerahan, panas, bahkan pada payudara ibu keluar darah, ibu segera lapor ya ibu. Nah untuk pada luka jahitan perineum ibu, ini kan luka jahitan perineum ibu proses penyembuhannya baik ya Bu, kemungkinan 6-7 hari itu sudah pulih kembali. Nah tapi di sini untuk tanda-tanda infeksi pada luka perineum itu misalnya terjadi nyeri, terus kemerahan, terus bengkak, atau keluar darah bahkan nanah yang berbau, ibu segera laporkan ke petugas kesehatan terdekat ibu ya. Baik ibu, saya kan telah memeriksa dan menjelaskan sedikit tanda-tanda bahaya nifas dan keadaan kondisi ibu saat ini ya Bu ya. Terima kasih. Apabila ibu butuh bantuan, ibu tinggal panggil kami saja yang berdinas pada hari ini ya Bu ya. Terima kasih.